Shalom saudara terkasih, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita memulai hari kita, biarlah kiranya Roh Kudus yang memimpin kita hari-hari ini. Dimulai dengan pagi hari ini, dengan membuka hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa terkasih, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas segala perlindungan dan berkat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, janji-Mu setia Tuhan Yesus. Engkau yang melindungi kami Tuhan. Engkau yang menjagai kami Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan dan pujian syukur kami hanya kami naikkan bagi satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari dari hati yang paling dalam kita nyanyikan lagu ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di
janji-Mu Tuhan akan Kau genapi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik Tuhan Yesus. Ya rabatakara labaya syekera labatakara labaya shandara labaya. Ya labaya syekera labaya syekidi. Oh sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Ya rabatakara labaya shandara. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Kami akan merenungkan sebagian firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami masing-masing Tuhan. Beri kami hati seorang murid, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan maksud dalam hidup kami. Buat kami bisa melakukan semuanya itu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Untuk saat teduh pagi ini, judulnya adalah rencana Tuhan tidak pernah gagal ya. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, betapa kita baru mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Bahkan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Tuhan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan pula merencanakan kita yang sesuatu yang terbaik juga. Sebab firman Tuhan berkata, rancangan-Mu senantiasa memberikan rancangan damai sejahtera, sukacita, bukan rancangan kecelakaan di dalam anak-anaknya, tetapi memberikan hari depan yang penuh harapan. Itu
karena kasihnya Tuhan kepada anak-anaknya ya. Rencana Tuhan itu senantiasa besar terhadap kita semua anak-anak Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita ya. Tentunya itu memerlukan waktu dan proses ya, dan respon yang benar terhadap kita semua anak-anak Tuhan ya. Kita bisa belajar, kita melihat di dalam kehidupan Yusuf ya, kita mencontoh di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 ya, dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar ya. Firman ini dikatakan pada Yusuf, oleh Yusuf setelah dia menjadi pembesar di Mesir ya, menjadi orang kedua di Mesir, kepada saudara-saudaranya yang dikatakan, kamu telah mereka-rekakan yang jahat, artinya sudah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan ya. Tuhan kita, Tuhan yang baik, yang merubah suatu kejahatan menjadi kebaikan ya. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat ya. Semuanya ini karena memang kebaikan Tuhan terhadap anak-anak Tuhan ya. Lebih besar lagi bahkan untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 16 dikatakan bahwa matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya ya. Bahkan mata Tuhan sudah melihat kita selagi kita semua masih bakal anak ya, masih di dalam kandungan ibu kita ya. Dan Tuhan menulis semua rencananya hidup kita hari demi hari ya. Semuanya itu dirancang oleh Tuhan ya. Tuhan menskenariokan hidup kita, tentunya skenario hidup yang terbaik ya buat anak-anaknya. Di dalam Kejadian 37 ayat 5 dikatakan bahwa pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya ya. Tuhan merencanakan kehidupan Yusuf ya. Tuhan memberitahu kepada Yusuf apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan Yusuf melalui mimpinya, di mana 11 berkas gandum itu menyembah kepada berkasnya Yusuf. Nah, matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Artinya bahwa keluarga Yusuf akan menyembah kepada Yusuf ya. Ini orang tuanya ya, hanya dapat menyimpan ya semua mimpi daripada Yusuf ya. Semuanya ini diceritakan kepada orang tuanya dan kepada saudara-saudaranya ya. Tetapi saudara-saudaranya ini membenci akhirnya ya kepada Yusuf ya. Dan namun semua rencana Allah terhadap Yusuf ini, apa yang diceritakan melalui mimpi ini, itu semua terjadi ya. Bahwa rencana Tuhan terhadap Yusuf terjadi dan dia menjadi orang kedua di Mesir ya. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 41 ayat 40 dikatakan bahwa engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu ya. Jadi Firaun berkata bahwa seluruh istana bahkan seluruh rakyatnya ya itu ada di dalam perintah Yusuf ya. Dan hanya kelebihannya adalah tahta ya. Tahta yang ada pada Firaun itu kelebihannya dia ya. Tetapi semua itu dilalui Yusuf bukan sesuatu yang instan ya. Dilalui melalui proses, memerlukan waktu ya. Dan semuanya itu terjadi. Anak-anak Tuhan juga sama ya. Rencana Tuhan di dalam hidup kita, memang Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Tapi semuanya ini memerlukan waktu ya, memerlukan proses sampai rencana Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita ya. Adapun proses yang harus dihadapi oleh Yusuf ini
adalah melepaskan kebanggaannya ya. Kita tahu Yusuf itu kan anak orang kaya, anaknya Yakub, anak fasilitasnya lengkap ya. Dia diberi jubah yang indah oleh saudara-saudaranya, dilepaskan jubahnya itu, bahkan dibuang ke sumur, dijadikan budak ya. Dan terakhir dia dijadikan budak di Mesir. Dia dijual di rumah Potifar, dan dia menjadi pelayannya ya. Dia jadi pesuruh. Semuanya ini dihadapi Yusuf untuk memasuki rencana Tuhan ya. Memang ada kalanya Tuhan mengizinkan kita semua hal itu terjadi ya. Dia melepaskan kebanggaan kita, apalagi masa pandemi seperti sekarang ini ya. Mungkin perekonomian kita terganggu ya. Ada yang kena PHK, usaha atau bisnis kita juga terganggu, bahkan pelayanan pun bisa terganggu ya karena situasi seperti ini. Tetapi semuanya ini jangan dihadapi dengan kita bersungut-sungut kepada Tuhan ya. Tuhan mengizinkan hal ini semua terjadi hanya untuk kebaikan kita ya, karena Allah turut bekerja semuanya hanya untuk mendatangkan kebaikan ya. Yang terpenting adalah respon daripada kita ya, untuk mempersiapkan semua rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita ya. Tentunya Yusuf ini harus juga memasuki kepelatihan daripada Tuhan ya, karena dia memerlukan pendidikan daripada Tuhan, di mana dia dapat dilatih dulu menjadi pelayan ya, dapat kemudian di dalam penjara ya, dia dilatih juga bekerja ya. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf ini sesuatu yang pasti berhasil, karena dia disertai oleh Tuhan ya kemanapun Yusuf berada ya. Pembentukan Tuhan atas Yusuf ini karakternya ya, karakter yang terutama yang diberikan Tuhan kepada Yusuf. Memang Tuhan mengizinkan dia menjadi budak, kemudian dia di penjara, bahkan ya dia membantu juga kepala penjara dalam pekerjaannya. Semuanya ini diizinkan Tuhan karena Tuhan inginkan karakter Yusuf yang rendah hati ya, tunduk kepada pemimpinnya. Dan bukan hanya itu saja ya, skillnya juga, tanggung jawabnya juga dididik oleh Tuhan ya, dengan mengurus rumah tangga Potifar, dengan mengurus di penjara. Semuanya ini dilakukan oleh Tuhan untuk mengatur semuanya supaya Yusuf siap untuk menjadi pembesar ya. Dan pelatihan selanjutnya adalah memiliki integritas ya. Tuhan membentuk karakter Yusuf ini dengan menguji Yusuf melalui istri Potifar ya. Tetapi Yusuf tentunya menolak ya. Dia tidak mau mengkhianati tuannya, tidak mau mengkhianati Tuhan ya, karena memang Yusuf memiliki integritas yang tinggi, hidup yang murni ya, benar di hadapan Tuhan, walaupun resikonya untuk masuk penjara ya. Memang dunia ini melalui si iblis ini seringkali menggoda ya, mengintimidasi anak-anak Tuhan supaya melanggar firman Tuhan, kompromi dengan dosa ya. Tetapi kita harus meniru daripada Yusuf ya, dia mempunyai integritas yang baik. Kita pun sama, kita harus menolak semua, menjauh dari dosa ya. Kita harus memiliki integritas yang baik dan benar, dan Tuhan pasti akan membela kita, karena Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhirnya ya. Yang Yusuf hadapi adalah masuk penjara. Yusuf jadi budak, itu semua dilakukan oleh Yusuf dengan setia ya. Yusuf setia sampai pada akhirnya, dan sikap Yusuf juga dijaga. Dia tidak pernah komplain sama Tuhan, dia tidak pernah menggerutu, tidak pernah kepahitan dengan Tuhan. Semuanya terjadi, Tuhan membuat Yusuf setia sampai pada akhirnya ya. Dan pada akhirnya Yusuf bisa keluar dari penjara dengan mengartikan mimpi daripada Firaun, dan Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang kedua di Mesir ya, berkuasa sebagai pembesar di Mesir ya.
Kita juga sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus tetap setia sampai pada akhirnya. Janji Tuhan senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Itu sebagai penolong kita, sebagai roh penolong kita untuk menghadapi semuanya itu ya. Dan kita bisa menerima janji Allah yang besar ya. Kesimpulannya, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Walaupun melalui proses, melalui respon yang baik daripada kita ya, rencana Tuhan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin ya. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami berdoa kepada yang mendengarkan acara ini. Berkati semuanya Tuhan. Buat semuanya ini menaik tidak menurun, menjadi kepala bukan ekor. Apapun yang diperbuat mereka, anak-anak Tuhan, senantiasa berhasil dan beruntung. Kami yakin dan percaya rencana Tuhan senantiasa baik, yang terbaik dan besar, dan semua akan tergenapi oleh Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami hanya bisa mengucap syukur dengan Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf. Tuhan berikan pemimpin bangsa yang terbaik untuk Indonesia. Kami berdoa untuk semua aparatur negara dari yang terendah sampai yang tertinggi. Beri roh takut akan Tuhan sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa tidak lupa kepada tenaga kesehatan yang berjibaku melawan COVID-19 ini. Beri mereka kekuatan kesehatan yang baik supaya dapat melayani semua orang sakit COVID-19 ini, sehingga mereka dapat sembuh ya, dan herd immunity terjadi di dalam bangsa ini secepatnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hati Tuhan ada dalam bangsa ini. Tuhan mengasihi bangsa ini. Bahkan Tuhan memberikan pertobatan yang besar dalam bangsa ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Terpuji dan dimuliakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Amin. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tuhan Yesus memberkati.